masih ingat konstruksinya? Kalau ada iman berarti ada apa? Nah, makanya saya tidak minta ini dihapus supaya ini terbawa dalam pemaknaannya. Dan kalau sudah dihadirkan amal soleh, tujuannya untuk menjadi apa? Baik. Dan kebaikan ini mengantarkan pada apa? Kebahagiaan dan kesuksesan. Biasanya kalau sudah bahagia dan sukses, kita harus apa terhadap Allah? Bagus sekali, bersyukur. Makanya di akhir ayat setelah selesai puasa, kita bersyukur dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bentuk syukur. Dari mana taunya? Nanti di ayat 185. Lihat ujungnya. Walitukabbirullaha Walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Itu maknanya. Jadi saya awalkan supaya kita paham konsep dasarnya. Nah, karena memang puncak akhir Ramadan itu goalnya adalah kebahagiaan dan kesuksesan yang diwujudkan dengan kata takwa namanya. Ya, ini dulu nih, saya harus paham ini. Lalu diekspresikan dengan syukur. Pelan-pelan. Bahagia itu kalau punya masalah kemudian datang apa? Solusi. Bahagia itu kalau perlu materi, perlu rezeki kemudian tiba-tiba datang. Bahkan datangnya kadang dari sisi yang gak kita duga kan? Itu kebahagiaannya berlipat ya. Bahagia itu ketika anak-anak mau kuliah tiba-tiba ujian soalnya sesuai dengan yang diharapkan. Ya? Atau bisa menjawab dengan sempurna, gitu kan? Maka semua ekspresi kebahagiaan yang didapatkan itu, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata digambarkan oleh Quran dengan satu kata, namanya takwa. Semakin meningkat takwanya, maka semakin cepat kita mendapatkan solusi jalan keluar dari setiap persoalan yang kita alami. Lihat Quran surah ke-65, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun. Nah, kalau sudah pakai man itu personal sifatnya. Jadi tawaran mendapatkan takwa itu personal, panggilannya umum. Tapi siapa yang mau mengambil itu? Siapapun yang mampu. Tolong terjemahkannya dengan kata siapapun ya. Jadi ada challenge-nya di situ. Saya agak kurang sepakat dengan terjemahan barang siapa. Ya, sampai hari ini saya belum temukan itu barang punya siapa. Ini problem. Ya, siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan dekatkan ia pada solusi dari setiap persoalan yang dia alami. Dan itu nakirah, makhrajan, nggak pakai alif lam. Masalah apa aja? Dan ingat, itu suratnya surat At-Talaq loh. Ya, persoalan terbesar di rumah tangga yang kadang melahirkan satu celah untuk berpisah. Dalam titik itu pun kalau takwa ada solusi. Ya, dibawa keluar di kantor ada masalah. Allah sampaikan kalau Anda takwa dikasih solusi. Kadang-kadang masalah yang sama bagi Anda ringan, bagi orang lain berat. Karena sebelum mengalaminya diringankan oleh Allah kadarnya. Apa ini? Rizki. Wa yarzuqhu min haitsu la tastasib. Takwa. Ilmu. Quran surah kedua di akhir ayat 282. Paling kiri sebelah pojok bawah itu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Anda tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tambahkan pengetahuan. Ya, makanya Nabi Musa alaihi salam diminta belajar kepada hamba yang soleh kan? Khidir itu. Bagaimana dia bisa pintar? Min ladunna ilma, kami yang ngajarkan kata Allah. Mau apa lagi? Kebahagiaan, langsung bahagia katanya. Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semua takwa. Dan akumulasi semua ini ketika kita dudukkan dalam satu tujuan, ternyata mengakhiri ayat puasa yang ada di Quran surah kedua ayat 183. Ya
la'allakum. Nih, ujungnya. Nyambung semua ya? Baik. Selesai dari sini, tidak semua orang puasa akan mendapatkan takwa. Catat ini baik-baik. Tidak semua orang puasa akan mendapatkan kalau ia tidak sungguh-sungguh menjalani puasanya. Dari mana taunya? Karena kata tattaqun diawali dengan kata la'allakum. Saya terangkan dulu supaya lebih mudah sebelum sampai ke kurikulum. Dari kata la'alla plus kum. La'alla itu namanya harfut taraji. Bukan taraji, taraji. Taraji, keinginan untuk meraih sesuatu yang besar, yang tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan. Jadi orang puasa berkeinginan besar mendapatkan takwa, tapi kata Allah nggak mungkin bisa dicapai kecuali serius menjalaninya. Nah, keseriusan itu baru bisa terlaksana jika ada programnya, disiapkan dari awal. Jadi Anda mengerti apa yang harus dilakukan di hari pertama, hari kedua, malamnya kerjain apa, siangnya kerjain apa. Kalau kita nggak punya program itu dari awal sebelum Ramadan, maka kesungguhan itu sulit untuk diwujudkan. Itulah sebabnya puasanya menggunakan kata asyam. Asyam, asyam, bukan asyam. Saya gali dulu diksi Qurannya supaya merasakan keindahannya gitu. Ada siam, ada saum. Pernah dengar saum? Apa artinya saum? Apa artinya siam? Apa perbedaannya? Tuh. Kan? Nggak usah maksa, ya. Saum itu sekali disebutkan dalam Quran, hanya sekali saja. Quran surah 19 ayat 26. Surah Maryam. Quran surah 19 ayat 26. Ya? Langsung ke inti ayatnya, inni nazartu lirrahmani shauma falam ukallimal yawma insiya. Saum bila disebutkan dalam bahasa Arab itu maknanya masih umum, masih luas. Mau yang tahan lapar dari subuh terbit fajar sampai maghrib, mau yang tahan makan saja tapi masih minum, tahan ketawa, gak ketawa, tahan berkedip, tahan bicara, apa aja yang ditahan itu bahasa Arabnya secara umum saum namanya. Karena itu Sayyidah Maryam alaihissalam ketika melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam, Yesus dilahirkan oleh ibunda Maryam alaihissalam, maka Maryam yang tidak pernah disentuh laki-laki manapun, bahasa Qurannya tidak pernah disentuh, walam yamsasni bashar, ya, bukan, maaf, mengandung melahirkan tanpa bapak, kalau itu banyak. Ya, yang tidak pernah disentuh laki-laki manapun itu cuma Maryam. Karena itu namanya jelas sampai bintinya. Wa Maryam ibnata Imran. Bisa mengandung, bisa melahirkan. Status Maryam itu sudah viral di masyarakat. Begitu beliau mengandung dan melahirkan, muncullah fitnah dan tuduhan. Kata Allah, kalau ketemu masyarakat jangan jawab. Kalau dijawab nanti banyak dibantah. Tunjuk aja bayinya. Ya, engkau sedang saum. Saum apa? Saum bicara, tapi masih makan. Wakuli washrabi wakarya aina. Ayat sebelumnya kan, nyambung. Silahkan kalau lapar goncangkan pohon kurma, jatuh kurmanya. Kurma rutab namanya. Ya, ini ibu, saya berikan satu ijazah dari Quran bagi yang tengah mengandung di kandungan-kandungan yang fase sebelum melahirkan. Banyak makan kurma yang rutab ya, rutab. Karena nanti kan sudah nggak enak, yang keras itu kan udah nggak nyaman makannya.
Akan dia kenapa di situ rutub? Ya, rutaban janiyah, pakai janin, rutaban janiyah. Selain cocok buat janin, menambah glukosa, menambah kekuatan, dan dia kurma yang halus. Jadi nanti ada balha, ada rutub, ada tamar. Kalau tamar tuh yang agak keras itu, yang sudah banyak diproduksi di pasaran. Yang rutub itu yang masih agak basah tuh, yang mengkal, ya. Nah itu yang dikonsumsi. Sehingga saat digigitnya juga merasakan kelembutan, energinya makin banyak dan memudahkan proses persalinan. Jadi Maryam masih makan, Maryam masih minum. Saumnya apa? Saum tidak bicara. Supaya ketika ditunjuk, Allah memberikan mukjizat pertama pada Nabi Isa untuk bisa mengklarifikasi ibunya dari tuduhan. Langsung keluar di lisannya. Maka mereka yakin Maryam masih suci, ini anugerah, anaknya adalah seorang nabi yang dilahirkan. Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau mengatakan saum itu masih umum. Ya, ayah pulang ke rumah gak mau bicara dulu sama ibu. Waalaikum ayah. Kok gak dijawab? Gak bicara? Saum. Saum apa? Gak bicara dulu. Itu bicara. Contoh. Saum. Tapi kalau kita ingin jadikan katanya puasa dengan sistem, ada aturannya. Diatur waktunya kapan? Dari mulai pelaksanaannya sampai detailnya. Pelaksanaannya bulannya khusus, gak sembarangan. Maka turun ayat 185 pembukanya. Syahrul Ramadan Alladzi unzila fihil Quran. Bulannya Ramadan. Waktunya diatur. Kapan puasanya? Gak selama 24 jam. Dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Fajar sampai dengan maghrib. Ada ketentuan kurikulumnya. Maka berubah namanya dari saum menjadi siam. Kalau nggak pakai alif lam, masih umum. Yang penting tahan lapar. Yang penting puasa. Yang penting dari fajar sudah tahan, baru makan saat maghrib. Ya, itu masih siam, nggak pakai alif lam. Tapi kalau sudah pakai alif lam, maka puasa yang ditunaikan bukan puasa biasa. Ada latihan khusus, ada ketentuan, ada programnya. Saya tanya, yang di Al-Baqarah 183 pakai alif lam atau tidak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ada alif lamnya. Itu tandanya puasanya tidak biasa. Gak semua orang puasa bisa takwa kecuali program siamnya dikeluarkan.